Aksi mahasiswa asal Lampung, Bima Yodo Saputro yang kuliah di Australia dan menggugah kritik sosialnya tentang pembangunan di Lampung mendadak viral. Viralnya kritikan Bima melalui akun TikTok @awbmaxreborn kontan membuat gerah Pemda Lampung. Seorang pengacara, Ginda Ansori, telah resmi melaporkan Bima ke Polda Lampung dengan tuduhan pelanggaran Undang-Undang ITE. Tidak hanya itu, melalui akun media sosialnya, Bima juga mengungkapkan bahwa keluarganya di Lampung mendapat intimidasi dari aparat setempat. Tapi nasib yang dialami Bima justru mengundang empati dari warganet. Muncul seruan di dunia maya untuk mendukung aksi Bima hingga ancaman dari akun-akun influencer yang bakal membongkar kekurangan Pemprov Lampung beserta jajaran pejabatnya. Bagaimanakah akhir dari kasus Bima? Apakah pemerintah Lampung akan mengalami nasib yang sama dengan Rafael Alun, pejabat pajak orang tua Mario Dandi yang menghadapi gelombang serangan dari warganet di dunia maya? Ya, sudah bersama dengan kami pemirsa perwakilan dari keluarga Bima yaitu Bambang Sukoco dan juga pihak pelapor ada Ginda Ansori. Selamat siang Pak Bambang dan juga Bang Ginda, tersambung lewat Zoom. Baik, saya mau ke Pak Bambang terlebih dahulu. Pak Bambang, dengan adanya konten dari Bima yang kemudian viral, responnya juga beragam. Ini sebenarnya apa maksud yang ingin disampaikan oleh Bima? Oke, terima kasih Mbak Ken ya atas waktunya. Ya, mungkin seperti yang sudah banyak Bima keluarkan lagi ya, statement dan lain-lain dari dia sendiri. Memang sebenarnya Bima ini anak muda yang kreatif. Dia ingin memberi masukan yang konkret sebenarnya kepada pemerintah Provinsi Lampung terkait dengan, ya kita semua kalau warga Lampung saya yakin tahu bagaimana kondisi infrastruktur terutama di Lampung ya. Saya lahir dan besar di Lampung, 98 saya keluar dari Lampung sampai dengan detik ini kita pulang. Kalau boleh saya bilang, jalannya Masya Allah. Jadi memang terutama yang sebenarnya mau Bima sorot itu adalah infrastruktur jalan. Karena memang dari tempat kediaman Bima itu kami di Kecamatan Raman Utara, dari Kota Bandar Lampung itu sekitar cuma 100 km sebenarnya. Tapi kalau ketika kita akan menggunakan mobil atau kendaraan yang lain itu butuh waktu hampir 2 jam. Jadi kerusakannya mungkin luar biasa lah. Oke. Jadi itu sebenarnya Itu dia yang sebenarnya disampaikan oleh Bima. Nah, Betul, setelah kejadian ini viral kemudian mendapat respon tanggapan beragam lah dari masyarakat, termasuk yang kami baca juga Gubernur Lampung sempat berkomunikasi dengan keluarga dari Bima. Ini seperti apa? Oke, jadi memang pada tanggal 14 pagi ya, hari Jumat itu kan memang setelah malam viral yang konten Bima itu pagi harinya sudah orang tuanya Bima ini Bapak Yuliman dengan dijemput oleh Bapak Camat Raman Utara dipanggil untuk ke kediaman rumah dinas Bapak Wakil Bupati Lampung Timur. Ya, kemudian di situ ada komunikasi memang antara Bapak Yuliman ini orang tua Bima dengan Bapak Wakil Bupati, dan setelah sedikit berkomunikasi Bapak Wakil Bupati mencoba menghubungi Bapak Gubernur. Oke, nah setelah tersambung langsung handphone dari Bapak Wakil Bupati ini dikasihkan ke Bapak Yuliman karena Bapak Gubernur mau berkomunikasi. Nah, disitulah awal komunikasi itu sudah disampaikan bahwa Bapak Gubernur minta langsung pada saat itu agar tolong Bapak kasih tahu Bima agar jangan bikin konten lagi yang menyudutkan pemerintah Provinsi Lampung. Itu awal yang dikatakan Bapak Gubernur memang seperti itu, dan secara otomatis lah orang tua Bima ini Bapak Yuliman juga memohon maaf, mungkin begitu ya, karena bagaimanapun etika kita orang Timur, ya oke lah Bapak kami mohon maaf atas mungkin yang sudah beredar selama ini atas nama Bima dan bla bla bla, dan akhirnya keluar statement lagi dari Bapak Gubernur bahwa saya maafkan, tapi tetap ini akan saya lanjutkan ke jalur hukum. Nah itulah statement dari Bapak Gubernur yang mungkin sebenarnya yang mungkin ketika kami ada komunikasi antara Bima dengan orang tuanya ada ancaman atau bukan apa ya, ketakutan lah mungkin ya bahasa orang tuanya Bima ini, karena kami dari desa Mbak. Apalagi yang bicara ini adalah orang nomor 1 di Provinsi Lampung. Jadi ada sedikit ketakutan, kekhawatiran yang ditimbulkan dari pembicaraan itu. Dan mungkin
ada satu lagi statement yang mungkin juga kalau menurut kami selaku saya perwakilan dari Bima yang menurut kami tidak etis. Sebagai seorang gubernur disampaikan bahwa kamu tidak bisa mendidik Bima, kamu tidak becus mendidik Bima sehingga jadinya seperti ini. Saya pikir orang tua manapun ya mohon maaf akan sakit hati ketika dibilang seperti itu. Saya yakin orang tua mau anaknya yang terbaik, mau anaknya jadi anak yang baik kan seperti itu. Itulah mungkin yang saya sampaikan. Dengan teguran, katakanlah teguran dari gubernur ini, sikap dari gubernur ini, Bima sudah mengetahui Pak mengenai hal ini? Sudah. Karena kan setelah selesai dari rumahnya Bapak Wakil Bupati, kebetulan Bima ini langsung telepon ke ayahnya, ke bapaknya, Bapak Juliman. Dan itulah yang awalnya mungkin muncul ada sedikit miskomunikasi ya. Karena mungkin kan bapaknya ini masih emosi, terus disampaikan, jadi mungkin ada unek-unek yang disampaikan ke Bima dan Bima juga mungkin takut ya atau apa sehingga dia langsung keluarkan konten lagi yang dia nangis itu kan begitu. Jadi dia sekarang waktu yang kedua itu kan saya sudah tidak memikirkan saya lagi. Kasihan orang tua saya kan begitu. Itu awal komunikasinya sebenarnya. Oke, baik. Saya mau ke Bang Ginda Ansori. Bang Ginda, poin-poin pelaporan yang disampaikan oleh pihak dari Bang Ginda terhadap tindakan Bima Yudho ini apa saja? Pelaporan yang kita sampaikan ini terkait dengan bahasa yang bersangkutan bahwa gue berasal dari provinsi yang satu ini Dajjal. Terus selebihnya berkaitan dengan kritik-kritik yang lain itu sudah disampaikan ke pemerintah dan pemerintah langsung merespon, ya kan? Dan tidak ada kemudian selain itu. Jadi ini hanya berkaitan dengan satu kalimat itu saja yang kemudian saya minta. Katanya begitu Bang Ginda? Ya, menggunakan diksi ya yang gue berasal dari provinsi yang satu ini Dajjal itu kemudian yang dari tertibkan kita. Oke, pelaporan yang dilakukan oleh Bang Ginda Ansori ini lahir atau berangkat dari kekhawatiran atau keresahan Bang Ginda sendiri atau juga ada suara lain yang coba untuk diwakilkan oleh Bang Ginda? Sebetulnya tidak ada yang kemudian menyuruh saya atau kemudian ada kepentingan tertentu terkait dengan pelaporan ini. Dan ini murni saya sendiri. Kenapa? Karena saya sebagai putra daerah kemudian merasa kita sama-sama pernah hidup di Lampung dan keluarganya juga masih ada di Lampung, tapi kemudian begini cara. Ya, gitu. Sehingga saya untuk kemudian diminta oleh pihak Provinsi Lampung ya Bang Ginda untuk melaporkan mengenai hal ini? Bukan. Jadi gini Mbak Ken, bahwa tidak sebelum Bimo ini ada beberapa konten kreator ya akun-akun yang kemudian mandi lumpur dan lain sebagainya, foto Pak Gubernur ada di samping jalan-jalan buruk itu, tetapi tidak ada satupun yang saya laporkan sampai hari ini. Jadi kaitannya tidak ada sama sekali. Saya melaporkan hanya Bima ini karena memang yang satu kalimat itu saja, yang lainnya diterima. Ya. Gitu loh, karena dalam pertanyaan ini muncul, Bang Ginda, karena di media sosial itu ramai kemudian bersuara pelaporan yang lahir dari Bang Ginda ini juga merupakan berangkat dari pemerintah Lampung begitu. Ya faktanya kan saya sudah sajikan tadi gitu lah Mbak Ken ya. Dan saya juga berterima kasih kepada sebetulnya kepada Bima bahwa ini juga menjadi atensi pemerintah pusat. Bukan hanya jadi jalan di sana itu bukan cuma provinsi, ada jalan kabupaten dan jalan nasional. Nah, harapannya dengan ada viral begini bisa menjadi kemudian atensi ke depan. Dan saya pikir bahwa tidak ada pemerintah yang tidak ingin membangun. Saya juga punya kepentingan yang sama untuk lewat di jalan itu sehingga Mas Bambang kita nggak sampai 2 jam ke Lampung Timur ya dari Bandar Lampung itu. Oke, Bang Ginda, lalu misalnya dengan tadi yang disampaikan oleh Bang Ginda bahwa yang dilaporkan ini berkenaan dengan diksi yang digunakan. Apakah kemudian Bang Ginda juga sempat berpikir bahwa mungkin bahasa-bahasa ini adalah bahasa-bahasa yang kemudian dianggap efektif begitu oleh Bima untuk menyuarakan apa yang menjadi keresahannya?
ya sebetulnya kan nggak mesti harus bicara seperti itu. Dan ini juga ada beberapa video yang muncul bahwa kalau nggak ngomong begitu saya kemudian nggak viral, terus follower saya nggak nambah, terus saya nggak ditonton jutaan orang. Nah, ya kan? Oleh karenanya ini juga ada sisi lain gitu selain daripada ingin memberikan masukan kepada pemerintah. Oke. Ya kan? Oke, baik Bang Ginda, Pak Bambang, nanti kita masih ingin berbincang mengenai hal ini. Usai jeda pemirsa, kami kembali hadir untuk Anda. Masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pak Bambang mungkin ingin menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh Bang Ginda tadi soal sebenarnya laporan ini katanya berangkat ya memang dari dirinya sendiri, harusnya tidak pakai diksi yang seperti itu. Oke, sepakat. Mungkin dengan Bang Ginda sebenarnya beberapa poin saya sepakat dengan beliau. Dalam artian ketika muncul isu ini dari awal, saya juga mencoba berbicara dengan Bima terkait penggunaan diksi gitu. Dan persis apa yang dikatakan Bang Ginda tadi bahwa kalau tidak seperti ini tidak viral kan begitu. Dan memang cuma Bang Ginda sorry ya mungkin saya hanya sedikit mengomentari apa yang tadi Bang Ginda katakan bahwa kalau menurut saya pribadi terlepas dari saya adalah juru bicara atau keluarga Bima tetap mungkin ini adalah salah satu style atau gaya komunikasi anak muda zaman sekarang lah ya. Kalau mungkin di zaman kita 80-an mungkin akan menggunakan kata-kata yang akan lebih bijak itu pasti. Dan saya sepakat sebenarnya kasus ini atau masalah ini sebenarnya titik poinnya memang agar tidak melebar. Hal pokok sebenarnya yang ingin disampaikan Bima adalah terkait dengan pembenahan. Seperti yang dia bilang, baik itu pembenahan infrastruktur, pembenahan terhadap proyek-proyek yang mangkrak ataupun terhadap pelayanan publik yang ada di Provinsi Lampung. Cuma memang harus kita akui sekarang sudah mulai bergeser lagi. Tupoksi pokok yang sebenarnya harus bisa kita lebih tonjolkan ini sudah mulai bergeser karena dengan viralnya ini dan dengan banyaknya mohon maaf figur publik yang ikut berkomentar. Termasuk hari ini kami orang tua kedatangan tim dari Bapak Menko Polhukam terkait dengan permasalahan ini. Jadi sebenarnya memang ya tetap kalau saya selaku keluarga dan juru bicara keluarga ingin tetap kasus ini berakhir dengan happy ending. Happy ending dalam artian pemerintah Provinsi Lampung masih bisa mengadopsi apa yang menjadi tujuan dari Bima mengeluarkan konten ini. Yang disampaikan oleh pihak Menko Polhukam apa, Pak Bambang? Tadi informasi yang kami terima dari keluarga bahwa tadi ada 4 atau 5 tim dari Menko Polhukam kan memang kemarin ketika pernyataan di hari Sabtu Bapak Mahfud MD sudah menyatakan bahwa akan coba menelusuri terkait apakah ada tekanan dari APH atau dari yang manapun terkait masalah Bima ini. Jadi memang tadi diinformasikan ke keluarga bahwa akan memantau terus perkembangannya termasuk proses hukumnya. Karena yang kami dapat dari informasi ya karena saya tidak bertemu langsung dengan rekan-rekan yang ada datang dari Menko Polhukam tadi yang disampaikan ke kami bahwa tim sangat berharap agar ini tidak ada pelaporan. Agar tidak ada pelaporan terhadap Bima. Ya, itu yang saya terima ya karena saya belum berkomunikasi langsung kan tadi sudah saya berada di studio tadi kan gitu. Jadi itu yang disampaikan dan juga sebenarnya karena ini sudah menjadi atensi banyak orang. Oke, baik. Bang Ginda, bagaimana nih Bang Menko Polhukam pihaknya sampai datang tidak mengharapkan tidak ada pelaporan terhadap Bima. Nampaknya membenarkan bila memang fakta mengenai Lampung dan juga jalan yang memprihatinkan ini. Ya, apapun upaya dari pemerintah, khususnya Menko Polhukam, pada prinsipnya juga silakan aja tidak ada masalah gitu. Dalam konteks mencari proses kebenaran ini. Tapi yang jelas bagi kami adalah apa yang disampaikan dengan diksi pilihannya Lampung Dajjal itu cukup luar biasa. Kami kan punya harga diri, kami juga punya PIL sendiri. Ya, kami ini siapa Bang Ginda? Kami ini siapa Bang Ginda yang dimaksud Bang Ginda? Kami ya, Lampung, ini siapa? Masyarakat Lampung itu punya istilah PIL sendiri. Jadi nggak boleh kemudian direndahkan. Tapi oleh karenanya kita lihat saja nanti apakah kemudian dalam proses ini kemudian masih bisa ya happy ending kata Mas Bambang tadi ya. Kalau bagi saya adalah
pemenjaraan itu jalan terakhir sebagaimana asas hukum ultimum remedium. Tapi yang jelas ini penting bagi masyarakat kita, bagi konten kreator anak-anak muda untuk kemudian menyampaikan aspirasinya, menyampaikan kontennya dengan bahasa yang lebih baik, lebih santun. Dan saya pikir itu saja sih ini problematikanya ya gitu. Jadi, Bang Ginda saya potong dikit ya. Oke, sorry. Tetap bagaimanapun saya hormat dengan Bang Ginda. Beliau ahli hukum. Jadi sebenarnya yang kekhawatiran kami mungkin sebenarnya ketika ada pelaporan ini adalah side effect ke belakang, Bang. Ketika nanti semisal lah dengan laporan BIMA ini bisa berjalan dan ditanggapi oleh Polda Lampung, apakah menurut Bang Ginda nanti tidak akan membuat konten-konten kreator yang lain yang akan muncul akan takut untuk berspeak up gitu, Bang? Saya pikir enggak lah. Selama dia kemudian melakukan atau menyampaikan hal-hal dengan santun atau baik, ya nggak masalah. Sama yang seperti saya lakukan selama puluhan tahun ini, saya juga bersuara untuk itu, Pak. Termasuk jalan-jalan di daerah juga saya kritisi gitu, Mas Bambang. Oke. Perlu aja kalau itu, Mas Bambang. Itu nggak bakal mungkin terjadi. Tapi mudah-mudahan ini ada jalan keluarnya lah ya, yang terbaik lah ya. Yang jelas Lampung dengan pemerintah yang sisa kekuasaannya, ya sampai 2023 ini bisa melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang masih jadi PR itu, Bambang. Baik, kita tunggu nanti happy endingnya akan seperti apa, win-win solutionnya seperti apa, karena ini berbicara mengenai kritik pembangunan ke arah yang lebih baik, tentunya hanya stylenya saja kemudian yang menjadi perdebatan di sini. Terima kasih Pak Bambang Sukoco, terima kasih juga Bang Ginda Ansori sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Ya, pemirsa dan Vena, itu tadi perbincangan kami di Apa Kabar Indonesia Siang hari ini. Saya Vena Kintang. Dan saya Kirana mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang. Sampai jumpa.